selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ricardo Kanangoro dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perencanaan Jalan Jembatan, kelas B, semester 3. Saya dari kelompok 4 akan presentasikan selama praktik pengujian tanah 2. Yang pertama ada jenis-jenis job. Jenis job yang pertama ada dynamic confentrometer atau DCP. Yang kedua ada pengujian senkon. Yang ketiga ada pengujian pemadatan atau proktor. Yang keempat ada pengujian CBR laboratorium. Dan yang kelima ada pengujian geser langsung. Dynamic confentrometer atau DCP. Pengertiannya, DCP atau dynamic confentrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya dukung tanah dasar jalan langsung di tempat. Tujuannya yaitu untuk menentukan harga CBR in situ atau lapangan dengan dynamic confentrometer atau DCP. Prosedur pengerjaannya, yang pertama kita siapkan satu set alat DCP yang terdiri dari pemegang, penumbuk atau hamar 8-10 kg, tinggi satunya 4-46 cm. Ada stang penumbuk, ada stang pengantar, ada kepala penumbuk, ada stang penetrasi, ada mistar penetrasi berskala 1-100 cm, dan juga ada mur pengantar skala mistar. Dan juga ada konus bersudut 60 derajat atau 30 derajat dengan diameter tengah yaitu 2 cm. Ada juga linggis, ada juga satu set kunci. Langkah kerja yang pertama kita pilih titik yang ditentukan, lalu letakkan penetrometer yang telah terikat yang telah terakit di atas permukaan tanah yang akan diperiksa. Letakkan alat tersebut sedemikian rupa sehingga berada dalam posisi vertikal. Baca posisi awal penunjukan mistar ukur dalam satuan milimeter yang terdekat. Angkat palu penumbuk sampai menyentuh pemegang, lalu lepaskan sehingga penumbuk landasan penumbukannya. Baca dan catat jumlah pukulan dan jumlah penetrasinya. Pengujian dihentikan apabila jumlah minimum kedalaman 70 cm atau jumlah tumbukan maksimal 40 kali. Lalu cabut peralatan. Yang kedua adalah pengujian senkon. Pengertiannya, uji senkon merupakan metode pengujian lapangan untuk menentukan kepadatan relatif dari tanah. Tujuannya yaitu untuk menentukan harga berat isi kering di lapangan dan juga memeriksa derajat kepadatan tanah. Prosedur pengerjaannya, ada satu set botol dengan corongnya, ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, ada plat lubang atau diameter lubang sesuai dengan diameter corong dan plat kaca. Ada kaleng, ada mistar, ada alat penggali terdiri dari palu karet, pahat, sendok, pan, dan lain-lain. Ada juga pasir Ottawa atau kuarsa dengan diameter seragam dan kering. Langkah kerjanya, pertama kita pasang botol tambah corong lalu ditimbang. Itu kita mendapat W1. Lalu kita tutup keran dan diisi dengan pasir. Buka keran kembali dan jaga supaya corong selalu terisi pasir sampai botol terisi dan tidak terjadi penurunan pada pasir yang ada di dalam corong. Lalu tutup keran dan buang sisanya, timbang botol tambah pasir mendapat W2. Letakkan plat kaca, lalu plat besi, letakkan plat kaca lalu plat besi dengan lubang yang sesuai dengan diameter corong. Letakkan botol tambah corong tambah pasir terbalik di atas plat besi berlubang atau corong harus ditaruh pas dengan lubang pada plat besi. Buka keran sampai pasir mengalir dan biarkan sampai tidak terjadi penurunan pada pasir di dalam botol.
Lalu timbang botol tambah corong tambah pasir sisa. Pasir yang keluar dari botol diisi kembali ke dalam botol, lalu ditimbang botol tambah corong tambah pasir. Lalu kita akan pengujian lanjutan di lapangan. Yang berikut kita langsung tentukan titik untuk penggalian. Letakkan plat berlubang di atas tanah yang kita sudah pilih tadi, yang akan kita gali juga. Lalu tanah digali sesuai diameter lubang plat besi menggunakan palu karet dan pahat sedalam 10 cm. Tanah yang sudah digali dimasukkan ke dalam kaleng yang sudah diketahui baratnya terlebih dahulu. Pasang botol tambah corong tambah pasir secara terbalik, atau corong harus ditaruh pas dengan lubang pada plat besi. Lalu buka keran dan biarkan pasir mengalir. Setelah tidak terjadi penurunan pada pasir dalam botol, tutup keran, lalu timbang botol tambah corong tambah pasir sisa. Timbang juga kaleng tambah tanah atau tanah basah yang diambil dari lapangan, kemudian masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Pasir sisa yang ada di dalam botol dibuang, lalu isi botol dengan air sampai penuh dan ditimbang pasir tambah air tambah corong. Setelah di oven, ditimbang tanah kering tambah dengan kaleng. Yang berikut adalah pengujian kepadatan atau proktor. Pengujian proktor pengertiannya adalah prosedur yang digunakan dalam rekayasa tanah untuk menentukan kepadatan tanah yang optimal dan kadar air yang dibutuhkan untuk mencapai kepadatan maksimum. Tujuannya untuk pemeriksaan tanah dimaksudkan untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah. Prosedurnya, yang pertama ada silinder cetakan atau mold lengkap dengan alas dan cincin kepala. Alat penumbuk atau hammer palu berat 2,5 kg, seringan nomor 4 atau 4,25 mm, dan juga ada 3/4 yaitu 19 mm. Timbangan ketelitian 0,01 gram. Ada juga oven dengan pengantar suhu 110 kurang lebih 50 derajat Celcius. Ada pan yang sesuai, ada cawan 6 buah, ada gelas ukur, ada extruder yang sesuai, ada mister pemotong, ada sendok, ada jangka sorong. Yang berikut langkah kerjanya. Pertama, kita persiapkan contoh tanah, yaitu contoh tanah yang dikeringkan atau dijemur di panas matahari. Contoh tanah disaring dengan saringan nomor 4. Lalu contoh tanah yang lolos saringan nomor 4 dibagi menjadi 3 bagian atau 3 sampel dengan berat masing-masing 2,5 gram atau 2,5 kg. Masing-masing bagian ditambahkan kadar airnya dengan bervariasi mulai dari 6%, 8%, dan 10%. Sambil diaduk secara merata, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan didiamkan kurang lebih 24 jam. Sehingga kemudian diperoleh contoh tanah dengan 3 macam kadar air. Yang berikut adalah rangka kerja pemadatan. Pertama, silinder cetakan dipasang pada alasnya, dibersihkan dan ditimbang, kemudian pasang cincin kepalanya. Ambil salah satu contoh tanah, hamparkan ke dalam pan dan dibagi menjadi 3 bagian yang kira-kira samalah untuk 3 lapisnya. Bagian untuk lapis pertama dimasukkan ke dalam mold, letakkan dan ditumbuk dengan alat penumbuk sebanyak 25 kali secara merata. Dengan cara yang sama, lakukan untuk bagian lapis kedua dan lapis ketiga. Lepaskan cincin kepala. Permukaan tanah dipotong dan diratakan setinggi silinder, kemudian ditimbang. Lalu kita untuk contoh tanah dikeluarkan dari mold menggunakan extruder, kemudian dipotong dan diambil bagian tengahnya, lalu dibagi ke 2 cawan yang diketahui beratnya dan ditimbang. Untuk pemadatan dilanjutkan dengan contoh berikutnya atau kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Setelah itu, tanah basah tambah cawan untuk masing-masing sampel tanah di oven selama kurang lebih 24 jam dan ditimbang cawan tambah tanah kering.
Berikut adalah pengujian CBR Lab. Pengertiannya, CBR atau California Bring Ratio adalah percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan oleh California State Highway Department. Prinsip pengujian adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Tujuannya yaitu untuk pengujian CBR di laboratorium ini bertujuan untuk menentukan harga CBR tanah dan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. Oke. Lalu untuk prosedur pengerjaannya, pertama kita siapkan satu set mesin CBR yang terdiri dari kerangka beban atau load frame. Yang kedua yaitu untuk kita siapkan piston standar, ada juga proving ring, ada dial, ada silinder cetakan atau mold yang sesuai, ada palu standar, ada timbangan dengan ketelitian 0,0 gram, dan juga oven, ada saringan nomor 4, ada pan yang sesuai, ada sendok tanah, ada stopwatch, ada keping beban, ada cawan, dan juga ada jangka sorong. Berikut adalah langkah kerjanya. Untuk langkah kerja yang pertama kita persiapkan contoh tanah, ada sampel tanah yang telah diketahui harga kadar air optimum atau OMC-nya, dikeringkan dan atau dijemur di terik matahari. Lalu sampel tanah yang sudah kering kita saring dengan saringan nomor 4. Sampel yang lolos dari saringan nomor 4 dibuat menjadi 3 bagian masing-masing beratnya 5 kg atau untuk 3 sampel. Kemudian ditambahkan kadar airnya atau dibuat hingga kadar airnya sama dengan OMC atau diaduk dengan hingga merata dan didiamkan selama 24 jam. Sampel tanah dipadatkan di dalam mold dengan menggunakan alat penumbuk dengan jumlah tumbukan 10, 30, dan 60, atau sampel 1 yaitu 10 tumbukan, sampel 2 yaitu 30 tumbukan, dan sampel 3 yaitu 60 tumbukan. Setiap lapis kemudian di bagian atas atau di permukaan silinder diratakan. Berikut untuk pengujiannya, tempatkan tanah di atas dongkrak dari rangka beban, atur posisi piston hingga menyentuh permukaan tanah, kemudian setel bacaan ring pada posisi 0 stand. Lalu beri keping pemberat pada permukaan contoh tanah, siapkan stopwatch dan alat pencatat, menyalakan mesin CBR Lab sesuai sambil dicatat bacaan ring pada interval 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit. Setelah itu piston dilepas, sampel tanah dikeluarkan dari mold menggunakan extruder, lalu dipotong dan diambil bagian tengah dan dibagi ke 2 cawan yang diketahui beratnya dan ditimbang. Langkah yang sama dilakukan untuk sampel kedua dan ketiga dengan cawan yang sama. Setelah selesai, cawan tambah tanah basah untuk masing-masing sampel di oven selama kurang lebih 24 jam. Cawan tambah tanah yang sudah di oven dan ditimbang untuk mendapatkan berat cawan tambah tanah kering. Untuk job yang terakhir yaitu pengujian geser langsung. Pengertiannya adalah metode uji kondenser tanah secara langsung dengan menggunakan media Searbox dengan yang ditemukan oleh Coulomb pada tahun 1776 atau 1776. Parameter yang didapat pada uji ini adalah kohesi atau disimbolkan dengan C dan sudut geser dalam yaitu disimbolkan dengan 0 atau O di garis yang menyamping. Tujuannya untuk menentukan kekuatan tanah terhadap gaya horizontal dengan cara menentukan harga kohesi dari sudut geser dalam
dari suatu contoh tanah pada bidang geser tertentu. Untuk prosedurnya, kita pertama siapkan alat geser langsung yang terdiri dari stang penekan dan pemberi beban, alat penggeser lengkap dengan cincin penguji atau proving ring, dan 2 buah arloji geser atau extensiometer. Dan juga siapkan cincin pemeriksaan yang terbagi 2 dengan penguncinya terletak dalam kotak, 2 buah batu pori, alat pengeluaran contoh tanah dan pisau pemotong, cincin pencetak dan benda uji, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, stopwatch, jangka sorong. Langkah kerja sama seperti siar, kita persiapkan contoh tanah, lalu kita peram salah satu sampel tanah yang telah lolos saringan nomor 4 dengan berat 2,5 kg dengan campuran kadar air optimum selama 24 jam. Tanah yang telah diperam dituang ke dalam wadah. Tanah yang lolos saringan nomor 4 dibagi menjadi 3 bagian untuk 3 lapis. Lalu kita masuk ke pemadatan. Mold cetakan dipasang pada alasnya, dibersihkan. Bagian untuk lapis pertama dimasukkan ke dalam mold, diratakan dan ditumbuk dengan alat penumbuk sebanyak 25 kali secara merata. Dengan cara yang sama dilakukan untuk bagian kedua dan ketiga. Lepaskan cincin kepala, permukaan tanah dipotong dan diratakan sehingga setinggi silinder. Keluarkan tanah menggunakan extruder. Cincin ditimbang terlebih dahulu sebelum melakukan pemadatan terhadap tanah. Lalu tekan cincin hingga merata dengan tanah, lalu potong dengan spatula untuk meratakan permukaan atas dan bawah dari cincin. Untuk pengujiannya, kita timbang tanah beserta cincin terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Atur alat hingga kotak geser atau sirbox sejajar dengan cara memutar engkol ke arah berlawanan jarum jam. Lalu jika sudah sejajar, terletak pada geser, letakkan plat geser dan batu pori di dalam kotak, lalu taruh ring dan tanah di atasnya dan menggunakan alat penekan untuk mengeluarkan sampel tanah, lalu ditaruh batu pori lagi di atas dan taruh penutup. Posisikan load frame di atas penutup sampel dan taruh beban pada load frame. Setelah persiapan sampel di alat selesai, putar engkol ke arah jarum jam hingga dial waktu dan dial untuk pembaca bergerak. Ketika sudah bergerak, hentikan putaran engkol, lalu atur dial waktu dan pembacaan pada posisi 0 untuk memulai pengujian. Hidupkan alat, lalu atur kecepatan alat pada kecepatan 1, lalu kecepatan tuas ke arah kanan untuk pemutar engkol secara otomatis ke arah jarum jam. Perhatikan dial dan lakukan pembacaan setiap selang waktu yang telah ditentukan hingga dial pembaca berhenti bergerak. Jika sudah selesai, keluarkan sampel dan bersihkan kotak geser, lalu lanjutkan dengan sampel berikut dengan beban yang berbeda, dan jangan lupa untuk menimbang tiap-tiap sampel dengan ring. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.